Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di KOKI-MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan yang dibina oleh Bapak Amdul Muhammad. Perkenalkan, nama saya Fitria Rahmawati dari Program Studi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2020. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu buku yang berjudul Pendidikan yang Membebaskan, karya Ahmad Muhaimin AZ yang terbit pada tahun 2020. Selamat menonton. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai pendidikan yang membebaskan menurut Paulo Freire, terlebih dahulu kita akan mengenal siapa itu Paulo Freire. Paulo Freire merupakan seorang filsuf dan ahli pendidikan berkebangsaan Brazil yang lahir pada 19 September 1921 dan meninggal dunia pada 2 Mei tahun 1997 di Sao Paulo, Brazil. Freire belajar hukum di Universitas Recife pada tahun 1943. Kemudian pada tahun 1961 Freire diangkat sebagai Direktur Departemen Perluasan Budaya di Universitas Recife dan juga mengembangkan gagasannya yang diberi nama Gerakan Pendidikan yang Membebaskan. Namun apa yang menjadi gagasan Freire ini tidak selamanya berjalan mulus. Pada tahun 1964 terjadi kudeta militer di Brazil dan Freire ditangkap dan dipenjarakan selama 70 hari dengan tuduhan menjadi pengkhianat. Pada tahun 1967, Freire menerbitkan buku pertamanya yang berjudul Educação como Prática da Liberdade atau dengan arti pendidikan sebagai praktik pembebasan. Kemudian pada tahun 1970, Freire menerbitkan buku keduanya yang diberi judul Pedagogy of the Oppressed atau Pendidikan Kaum Tertindas. Freire menganggap penting untuk memberikan pendidikan kepada penduduk pribumi dengan pendidikan yang baru, modern, dan anti-kolonial. Untuk lebih jelasnya, apa yang dilakukan oleh Freire adalah pendidikan sebagai penyadaran dalam diri peserta didik menuju pemanusiaan yang sebenarnya. Tidak ada manusia yang lebih layak untuk mendapatkan pendidikan, karena setiap manusia mempunyai hak yang sama dalam pendidikan. Praktik pendidikan yang membebaskan tidak menempatkan guru pada posisi nomor 1 dan murid pada nomor 2, karena praktik pendidikan ini lebih ditekankan pada proses tanya jawab dan berdiskusi. Pendidikan yang membebaskan gagasan Freire ini memang tak lepas dari keadaan sosial pada waktu itu. Itulah sebabnya gagasan Freire ini sering disebut oleh para ahli bidang pendidikan sebagai pendidikan kritis, karena pendidikan yang membebaskan merupakan suatu bentuk kritisme sosial. Pada akhirnya dapat disimpulkan, pendidikan merupakan proses bagi seorang anak manusia untuk menemukan hal yang paling penting dalam kehidupannya, yakni terbebas dari segala hal yang mengekang kemanusiaannya menuju kehidupan yang penuh dengan kebebasan. Sangat penting bagi setiap manusia yang terlibat dalam proses pendidikan untuk menyadari bahwa tujuan utama pendidikan adalah membebaskan. Tidak benar jika pendidikan menjadikan manusia terdidik justru membelenggu manusia lain dengan kekuasaannya, dan juga tidak benar jika manusia-manusia terdidik tidak bisa menghargai hak kebebasan manusia lainnya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.